ya? Iya. Ya, silakan duduk Mbak. Oke, gimana duduknya, sudah nyaman? Sudah. Oke, gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Dika Revalina Navara. Di sini saya bisa dipanggil Dika. Sepertinya kita sepantaran Mbak. Saya juga masih mahasiswa, mahasiswa BK angkatan 2023. Oke, Mbaknya boleh kenalan terlebih dahulu. Saya perkenalkan, saya Binti gitu ya. Saya juga mahasiswa BK. Jadi mungkin kita teman sebaya ya di kelas kali ini. Iya, benar banget, kita konselingnya dengan teman sebaya ya, karena dimana kita sama-sama mahasiswa BK juga, pastinya Mbak Binti sudah paham dengan apa itu konseling yang untuk sesi konseling seperti ini gitu ya. Oke, sebelumnya Mbak Binti kan berarti sudah pernah melakukan sesi konseling sering ya? Lumayan sering. Oke, berarti kan Mbak Binti juga pastinya kan belajar ya mengenai asas-asas apa saja yang ada di sesi konseling gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya Mbak Binti kesini tadi naik apa? Jalan sih karena rumahnya saya kosnya. Oke, kosnya. Mbak Binti asal dari mana Mbak? Saya dari Blitar. Jadi paginya ini kan udah sore. Dari pagi Mbak Binti ada kelas atau dari kos? Kebetulan hari ini kosong sih karena nggak ada aku. Oke, kosong nggak ada matkul. Berarti Mbak Binti dari pagi nggak ada kegiatan ya? Tadi cuma nemenin temen sih, dia kita ditemenin ke kantor imigrasi. Oke, imigrasi. Sepertinya imigrasi itu tempat buat paspor ya? Iya. Oh, temannya mau buat paspor gitu? Iya. Ya, saya kira Mbak Binti juga mau buat paspor. Enggak, saya cuma menemani aja. Oke, cuma menemani. Oke, baik, di sini Mbak Binti kan sudah tahu sesi konseling, tapi saya mungkin mengingatkan kembali di mana sesi konseling kali ini itu mempunyai beberapa asas, di mana ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas waktunya sendiri. Di mana asas kerahasiaan di sini Mbak Binti bisa bercerita secara leluasa, dan Mbak Binti tidak usah untuk takut dengan cerita yang Mbak Binti ceritakan itu sebagai kemanapun, karena kita di sini hanya saya dan Mbak Binti saja yang tahu ya. Dan kita tidak akan nanti juga saya izin untuk mencatat karena ada asas kerahasiaannya, jadi catatan ini saya keep sendiri seperti itu. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Mbak Binti itu bisa bercerita dengan terbuka, leluasa, sehingga Mbak Binti tidak menceritakan itu setengah-setengah gitu. Jadi Mbak Binti silakan ceritakan apa yang Mbak Binti rasakan, apa yang Mbak Binti ingin ceritakan, silakan Mbak Binti ceritakan, seperti itu ya. Dan kita sesi konseling ini berlangsung sekitar 20 sampai 25 menit ke depan. Bagaimana Mbak Binti, apakah bersedia? Oke, seperti kejadian kemarin kita untuk sesi konseling di hari Rabu ini ya. Nanti Mbak Binti bisa bercerita secara leluasa seperti itu. Oke, Mbak Binti udah cukup sering ya tadi katanya untuk sesi konseling. Jadi banyak yang mendengar cerita orang-orang seperti itu ya. Oke, sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu Mbak Binti dulu kalau pada sesi konseling kali ini itu berfokus pada solusi permasalahan yang dialami oleh Mbak Binti sendiri, sehingga kita bersama-sama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk keluar dari apa yang Mbak Binti rasakan. Tapi kembali lagi ke Mbak Binti, itu Mbak Binti yang menentukan nantinya ya. Oke, mungkin bisa sebelumnya hari ini deh, gimana perasaannya Mbak Binti hari ini? Males. Kenapa tuh Mbak? Males kan? Mungkin karena hari libur ya, jadinya males atau bagaimana? Karena hari libur sih, maksudku kan harusnya hari libur kosong
berusaha buat mencintai yang sisanya. Oh, yang sisanya berusaha. Iya. Oke. Gimana perasaannya Mbak Binti ketika Mbak Binti masuk di semester 5 ini? Kan udah berjalan 3 minggu atau 4 minggu ya, saya lupa. 4 minggu kalau nggak salah. Sama minggu ini 4 minggu kan? Oh, cepat sekali ya. Iya. Emang nggak terasa sebentar lagi udah UAS, UTS, terus lanjut UAS, nggak terasa banget. Iya sih. Kayak kemarin saya masih maba gitu, maksudku masih nyiapin barang-barang ospek ya. Sekarang ternyata sudah beda lagi cerita di UM. Jadi gimana nih Mbak? Ke semester 5 ini kalau di BK kan kita wajib sempro ya. Jadi itu kayak apa ya, kemarin ternyata berusaha masuk UM itu jauh lebih mudah daripada berusaha untuk keluar dari UM ya. Ya itu sih yang bikin kayak ternyata waktu itu berjalan dengan sangat-sangat cepat, nggak terasa sudah 2 tahun. Oke, nggak terasa ya? Iya. Kok kalau saya terasa banget ya Mbak ya? Kayak Mbaknya cukup menikmati ya. Iya begitu. Berarti Mbaknya nggak menikmati dong? Ya lumayan menikmati. Oke, lumayan menikmati. Tapi sambil ya abang-abang, berarti Mbaknya mungkin organisasi ya, abang-abang organisasi gitu ya? Ya kayak apa ya, lebih kepada kok saya nggak percaya saya ada di jurusan ini. Oke, berarti masih belum menerima gitu Mbak? Sedikit. Sedikit. Iya. Sebenarnya mau masuk jurusan apa mungkin Mbak? Manajemen. Sangat jauh ya. Iya iya. Oke, sebelumnya kira-kira apa sih kenapa sih Mbak Binti ingin melakukan sesi konseling ini? Apa sih yang ingin Mbak Binti capai dalam sesi konseling kali ini? Lebih kepada biasanya kan sekarang ada semester 5 nih, seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya. Kalau di semester 5 ini kan ada seminar-seminar proposal skripsi kan. Jadi apa ya, saya belum menemukan ya titik di mana ada motivasi buat saya harus mulai sekarang banget nih skripsinya gitu kan, atau saya harus mulai dari mana kayak punya gimana sekian tuh ya, mau mulai dari mana ya, mau ngambil judul apa ya, kayak gimana ya nanti gambarannya, namanya proposalnya dan seterusnya. Terus saya mau angkat topik apa, karena saya juga nggak sadar kayak diri saya tuh kelebihannya apa sampai apa ya yang nanti bisa diangkat di skripsi. Oke, berarti masih belum ada motivasi, belum ada dorongan gitu, atau lebih kepada emang belum tertarik, belum ada motivasi untuk saya mengerjakan hal ini. Masih belum menerima kok sudah semester 5. Oke, Iya. masih belum menerima tapi udah selesai. Kayaknya saya pengen apa ya, kalau bisa sering kayak pengen mabuk lagi. Oke. Kayak ada penyesalan di mana mungkin sebelumnya tuh ya selayaknya mas pada umumnya lah gitu, merasa kayak ya udah yang penting dengerin presentasi, jadi mungkin kurang buat akhirnya seiring berjalannya waktu di setiap semester kan beberapa matkul gitu kan, itu tuh kayak kurang mendalami dan kurang aware terhadap kondisi BK seperti itu. Terus akhirnya di semester ini tuh jadi bingung kayak harus mulai dari mana ya dengan semua yang sudah saya pelajari sebelumnya. Kira-kira permasalahan yang hari ini terjadi itu apa, dan saya harus ngapain itu masih bingung dan nggak ada motivasi kayak saya harus mulai sekarang banget nih. Oke. Tadi sempat Mbak Binti katakan bahwa masih bingung dan belum ada motivasi. Saya nggak disuruh bingung seperti apa sih yang Mbak Binti sebenarnya rasakan gitu di apakah karena satu mata kuliah atau emang saya sebenarnya belum menerima hal ini gitu. Kemarin kan sempat kita gaming ya, gaming itu kan disampaikan kalau mau lulus dari UM itu harus apa-apa yang harus dipenuhi. Habis itu juga harus wajib semester ini kalau misalkan nggak sempurna nanti nggak lulus
awalnya tuh saya bingung banget dan nggak tahu harus ngapain. Mungkin ada arahan gitu kan, udah tertulis pertemuan ini tuh gini, pertemuan depannya tuh gini. Cuma dari saya sendiri tuh masih bingung gitu kan. Udah searching juga, udah buka laptop, tapi tetap aja bingung kayak mau angkat topik yang mana ya gitu. Jadi akhirnya ya udah. Oh, iya, saya paham apa yang Mbak Binti rasakan. Berarti setelah setelah gini itu ya muncul perasaan bingung, perasaan saya sebenarnya belum ada motivasi untuk melaksanakan hal ini gitu ya. Kira-kira kalau dari lingkungan Mbak Binti sendiri, lingkungan pertemanan, lingkungan kampusnya gitu, apakah Mbak Binti belum ada termotivasi atau bagaimana? Teman-teman saya dulu maksudku dulu di semester sebelumnya kan kita terbiasa ngapain kan bareng. Di situ kayak ketika mereka mulai survive atau mungkin apa ya di atas saya gitu kan, mereka sudah mulai, itu tuh saya jadi termotivasi kayaknya saya harus ikut, dalam artian ikut standar yang harus lebih baik dari saya hari ini supaya saya bisa untuk akhirnya minimal setara gitu kita jalannya, jadi lebih semangat. Tapi nggak tahu ya, sekarang saya tahu teman-teman saya tuh udah ada gambaran gitu kan, mau angkat apa, bahkan sampai ada yang sudah benar-benar dia udah siap gitu kan, mau angkat apa, teorinya apa dan seterusnya, hasilnya apa. Tapi saya nggak ada apa ya dorongan buat saya harus skripsi. Oke, kalau dari yang Mbak Binti katakan, saya belum ada dorongan untuk memulai skripsi gitu ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Binti ini ada di skala berapa sih? Dari 1 sampai 10. Kalau 1 itu tidak bingung, sampai ke 10 itu yang sangat bingung. Mungkin 6 sih. Kenapa tuh Mbak? Kok bisa 6? Kenapa Mbak Binti nggak memilih 4? Karena Mbak Binti sebenarnya Mbak Binti bingung, tapi sebenarnya aku bisa gitu loh untuk hal itu, bisa untuk sebenarnya aku ada motivasi, cuman aku masih males aja gitu. Atau memang aku mungkin karena ya aku belum termotivasi, masih bingung seperti itu. Agak ada motivasi buat, mungkin kalau naiknya saya nggak tahu ya, tapi kalau dari maksudku dari kan berarti dia parah ya, dari mendekati angka 1 itu nggak tahu ya harus ngapain. Cuman kenapa saya memilih 6 itu lebih pada apa ya, mungkin saya butuh kata-kata yang akhirnya buat saya tersadar saya tuh tinggal jauh loh dari teman-teman yang lain. Teman-teman sudah mulai, kami tuh masih di tahap ini, tapi tuh saya nggak dapetin itu kan. Jadi nggak ada yang benar-benar sampai bikin saya ya saya harus mulai skripsi detik ini juga, dan apa ya lebih utamain itu daripada yang lain gitu. Oke, berarti lebih kepada membutuhkan motivasi gitu ya dari sekitarnya gitu. Butuh bukan validasi ya berarti ya, lebih ke hanya kata-kata saja gitu untuk aku kayak habis ada kata-kata nih terus aku langsung oh iya aku memang harus seperti ini gitu. Iya, saya butuh buat mungkin buat menyadarkan saya, dan saya juga bagaimana sih menyadarkan diri saya yang kayak dulu mungkin kalau misalkan teman saya udah mulai, saya pinginnya ya saya harus survive kayak mereka. Cuma sekarang tuh kayak gak ada di titik itu gitu. Oke, baik. Coba Mbak Binti bayangkan ketika Mbak Binti tidur, nanti malam Mbak Binti tidur, terus besok pagi saat bangun itu Mbak Binti sudah ada termotivasi. Dalam mimpi Mbak Binti ada motivasi kata-kata yang membuat Mbak Binti senang. Mbak Binti akan seperti apa? Lebih kepada kayaknya kalau misalkan saya ada motivasi gitu, saya apa ya lebih kepada kepikiran dan lebih
serius lagi sih gitu kan, daripada yang hari ini. Gak tau ya, pokoknya kalau misalkan seperti itu memang biasanya lebih berjalan dengan baik sih. Oke, berarti dari yang misalkan nanti akan akan Mbak Binti bayangkan ketika saat Mbak Binti tidur terus datang mimpi itu. Nah, terus besoknya Mbak Binti itu lebih akan ke depannya seperti tadi yang Mbak Binti katakan. Terus gimana cara Mbak Binti pertahankannya? Untuk hari tadi Mbak Binti sudah sampaikan bahwa Mbak Binti saya akan ada motivasi untuk saya ke depannya, saya pasti bisa lebih giat gitu seperti itu. Lebih kepada kalau misalkan saya itu mungkin berbeda ya dengan bukan berbeda sih, tapi lebih cenderung kayak ketika saya mendapatkan kata-kata yang itu menyakiti hati saya, mungkin saya lebih kepada pengen kayak nunjukin gitu kalau saya sudah mulai hidup ini. Jadi buat pertahanannya itu adalah bagaimana saya mengingat kata-kata yang memang di situ menyakitkan. Iya, kayak misal nih ketika dulu itu adalah kayak ada orang lain mandang kamu tuh kayak gini gitu kan, terus supaya itu yang menyakitin, saya pengen tuh memberikan pembuktian saya bisa loh di titik itu gitu kan. Katanya kan juga kalau di TikTok itu skripsi itu karena kedua ya, karena jatuh cinta dan karena putus cinta. Iya kayak gitu, tapi saya nggak mendapatkan dua-duanya itu kayak gitu. Saya nggak harus gimana gitu. Oke, tadi kan Mbak Binti sudah mengatakan bahwa aku tuh termotivasi dari orang yang lebih menjatuhkan aku dibandingkan orang lain yang menyemangati aku seperti itu. Iya, karena semangat itu kan saya kayak ya sekedar semangat ya skripsinya. Ya saya jawabnya ya kamu tuh gak bantu. Maksudku ya mungkin mereka pengennya nyemangatin gitu kan, tapi memang sedikit membantu. Cuman kayak ya saya cuma sekedar iya aja, tapi nggak yang sampai saya harus banget, karena kan semangat itu cuma sekedar bagi saya kayak oke gitu kan, berarti ada orang lain yang ada buat saya. Dan kan kalau itu jadi saya termotivasi, oke saya harus benar-benar bisa tunjukkan ke dia nih saya tuh bisa, dan saya harus memberikan pembuktian. Oke, dari apa yang sudah Mbak Binti katakan, kira-kira respon apa sih yang akan Mbak Binti respon seperti apa sih yang akan Mbak Binti lakukan? Seperti yang tadi sudah saya bilang, ketika Mbak Binti itu setelah bangun tidur, Mbak Binti mendapatkan hal itu, responnya itu gimana? Kalau responnya pastinya saya lebih mungkin yang sudah ya, karena saya belum pernah dapat itu ya, itu pasti lebih semangat lagi daripada sebelumnya. Jadi punya alasan kayak punya selang baik kenapa saya harus di titik itu gitu. Berarti seperti itu ya cara Mbak Binti hadapi hal yang sedang Mbak Binti alami ini. Iya. Oke, berarti Mbak Binti sudah ada ya sepertinya gambaran-gambaran mengenai aku tuh bingung, tapi kalau aku ke depannya ada hal-hal yang membuat aku sakit hati, itu aku kayak langsung termotivasi seperti itu ya. Oke, gimana nih ketika kita sudah selesai konseling, karena waktunya juga sudah mau habis, perasaan Mbak Binti ketika Mbak Binti itu sebenarnya sudah ada gambaran Mbak Binti harus seperti apa dan bagaimana perasaannya Mbak Binti ketika sudah melakukan sesi konseling kali ini? Lebih kepada kayaknya saya harus menemukan iya, karena apa ya, lebih kepada yang saya butuhkan itu adalah tamparan mungkin ya, kayak yang bikin saya terdorong buat ngelakuin itu. Jadi nggak tahu ya nanti gimana,
maksudnya yang saya yang maksudku yang akhirnya saya sadari tuh kayak saya kayak butuh lebih kepada kata-kata yang saya bikin saya terkantong gitu. Berarti dari hal yang Mbak Binti ceritakan tadi, Mbak Binti merasa kebingungan, terus Mbak Binti merasakan kurang motivasi gitu ya. Terus Mbak Binti menyadarkan kalau misalkan nanti aku itu dapat bangun tidur, aku tiba-tiba beneran dapat dari orang lain, perkataan orang lain yang membuat aku sakit hati gitu ya, atau membuat semangat aku gitu. Mbak Binti nantinya itu akan lebih bagaimana Mbak Binti akan kedepannya itu lebih termotivasi dengan kata-katanya orang yang tadi sudah menjudge Mbak Binti dan juga sudah memberikan motivasi yang sangat membuat Mbak Binti semangat seperti itu ya Mbak. Ya. Oke, barusan saya sudah menyimpulkan gitu, jadinya karena sesi konselingnya sudah habis, nanti kita bisa buat jadwal di sesi berikutnya seperti itu ya Mbak. Ya. Oke, terima kasih buat Mbak Binti sudah mau menyempatkan waktunya